Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Izin minta waktunya sedikit mau berwawancara kepada Bapak Kepala Sekolah SD Unggulan Masjid Masana. Bisa Pak? Boleh. Baik, terima kasih. Baik Pak, tujuan Daus kesini, Daus ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Nah, bagaimana sih Pak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Saya untuk yang masalah kasus-kasus kayak ini kan nggak mungkin ya kalau misalnya langsung kepala sekolah yang otomatis kan kalau besok misalnya kan kalau untuk SD sendiri kan kita memang tidak ada bimbingan seni, jadi tidak ada etika ya. Jadi yang menangani itu adalah wali kelasnya ataupun guru. Jadi terutama itu adalah wali kelas. Kalau guru misalnya kan tidak mempunyai kewenangan ya. Ketika misalnya guru dan tadi itu misalnya ketika lagi mengajar misalnya kelas 4 harus di kelas 4 otomatis harus laporannya ke wali kelasnya. Nah, kemudian untuk usaha guru sendiri kan kita punya persiapan guru ya. Di situ kan kita ada nih di page 4 kita ada bimbingan turun atau catatan kejadian siswa. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus ketika wali kelas bisa menangani, kalau sebenarnya Pak ya otomatis itu wali kelasnya sendiri. Tapi kalau misalnya wali kelasnya tidak bisa menyelesaikan kasus tersendiri, otomatisnya kan kita bersinergi dengan kepala sekolah. Nah, ini kepala sekolah juga melihat nih kasusnya itu ringan, sedang ataupun kan berat. Jadi bagaimana kita namanya? Kan untuk kita sendiri pasti udah tahu lah, untuk pada sendiri juga kalau misalnya sesuai anak-anak sekolah dasarnya Pak ya, pasti kasus-kasusnya insya Allah akan mudah-mudahan jangan kita sampai lengah, pasti lah kalau misalnya anak masih kayak gini enggak, itu kan tetap aja sih namanya anak juga tetap harus kita ingatkan karena apa, pastikan dengan sosial media ataupun dunia maya itu sendiri ya, yang harus dikhawatirkan. Terima kasih Bapak. Kemudian bagaimana sih Pak cara Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama dari kasus-kasus yang memang terjadi di sekolah Bapak itu sendiri sebagai pengambil? Kalau yang Pak Fahimi gini Pak, kalau Pak Fahimi itu ketika ada kasus-kasus yang lihat Pak, kasus ini kan ya apa dikaitkan dengan berat ataupun yang nggak sulit. Tapi yang selama anak-anak apa sih namanya anak SD kayaknya kasus-kasusnya masih kasus-kasus yang ringan. Tapi kita ada masalah misalnya ini udah beberapa kali segala ini kita nanti ngeliat ininya Pak untuk melihat apa namanya untuk konsekuensinya ke anak-anak itu kan ya, gimana caranya kita memberikan itu bisa dengan nasihat ataupun teguran itu kan ya, kemudian kan bisa yang memberikan manfaat nih misalnya anak ini ketika ada kasus nih kan bisa sih misalnya dia nanti di jadwal misalnya di musola bisa beli karpet sebulan ataupun berapa gitu kan, selama itu kasus-kasusnya yang tidak ke apa sih namanya ke moral yang memberatkan, atau kita bisa nanti ke yang ringan kan sekarang ini aja saya lihat nih unikan kesepakatan kelas juga kan dia ketika mengklarifikasi kasus kan ada yang berupa nasihat, ada yang berupa denda juga ya, makanya pada ditempel-tempel tuh saya lihat juga ini kan saya lihat ternyata ini seperti ini berarti kesepakatan ini seperti itu juga. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian langkah-langkah apa saja sih Pak yang biasanya dilakukan oleh Bapak kepala sekolah sendiri atau oleh guru-guru di sekolah sendiri? Makanya Pak Fahim gini, langkahnya itu pertama, makanya saya kan menekankan ke wali kelas ketika ada kasus-kasus atau kenapa mohon bersinergi dengan kepala sekolah. Ya kan, kadang kan wali kelas, saya bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Akhirnya karena dia banyak kerjaan, Pak ya kadang lupa tuh. Ketika ada kasus, akhirnya orang tuanya yang datang ke sekolah, iya kan? Karena itu satu miskomunikasi, tidak ada komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, Pak Feli sendiri aja, ketika sebagai kepala sekolah nih, misalnya ada kasus yang saya tidak bisa menyelesaikan, kan di atasannya juga ada lagi kan, ada pengawas. Sekarang ada konsultasi nih Bu, ketika anak ini ada kasus seperti ini, kan akhirnya dia memberikan solusi juga nih, gitu. Jadi dari belajar dari situ juga kan, kita bisa mengambil manfaatnya. Yang penting bagaimana caranya ketika ada masalah, kalau ada kasus-kasus kayak gitu komunikasi dan anaknya kalau bisa jangan pulang dulu gitu loh Pak. Kalau bisa diselesaikan dulu, jangan sampai daluarsa.
5 menit ataupun 10 menit anaknya misalnya pulang nih gitu Kita kolaborasi juga ya. bersinergi lah, maksudnya bersinergi gitu, itu kan kerjasama. Baik, terima kasih Pak. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, kemudian tantangan-tantangan apa juga ketika mengambil keputusan? Kalau kita sih hal-hal yang efektifnya Pak ya, kadang dengan panggilan orang tua kita biar sama-sama menyelesaikan kasusnya yang terbaiknya kan seperti apa yang diinginkan ya, biar kita kan tidak menyalahkan salah satu pihak. Karena kan kayak gini, kita kalau tepuk tangan sendiri kan, kalau misalnya tepuk tangan kita kalau misalnya sebelah tangan kan nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita bersinergi nih dengan wali kelas, ya kan, dengan orang tua, dengan kepala sekolah, dengan masyarakat pun ataupun kita kan itu juga kita bisa bisa kita terapkan ya Pak ya, ya seperti itu. Nah kemudiannya nanti kita bisa ambil hikmahnya ketika misalnya kesini kita bisa bersinergi lagi nih, bisa dengan apa kita kerjasama dengan kepolisian nih supaya nanti ada penyuluhan puskesmas ataupun apa, mudah-mudahan dengan adanya kita bersinergi penyuluhan itu juga kan kita pengadaan kita bisa ambil ilmunya juga ya. Jadi tidak bisa dengan berjalan sendiri, gimana itu harus bekerja sama dan bersinergi. Insya Allah sih kita pengen ya Allah mudah-mudahan nggak sampai ke ini apa sampai ketika orang yang buruk, karena memang kan kasusnya beda kalau anak SD pasti kan kasusnya seperti itu. Cuma saya juga kekhawatiran, makanya kenapa kita datang kita bisa kita itu dari situ tuh kita bisa dari hal kecil ya Pak ya. Soalnya takut nanti kalau misalnya ada kasus-kasus hal yang terbesar, saya khawatir kalau udah digaris line sama polisi juga itu, saya tuh khawatirnya itu aja. Dan jangan sampai walaupun gini Pak, walaupun misalnya ada kasus nih di Gorontalo misalnya ada kasusnya seperti ini, berarti kita bukannya masalah kita langsung mikir enggak, tapi kita ambil hikmah apa sih kita pembelajaran dari kasus tersebut. Jadi kita sampaikan juga nih, misalnya ada sekolah X nih kejadian kayak gini juga kita sampaikan ke guru